Kericuhan terjadi antara mahasiswa asal Papua dengan polisi di Makassar, Sulawesi Selatan saat aksi peringatan Hari Papua Merdeka. Polres Jakarta Pusat bersama Polda Metro Jaya hari ini melakukan pengamanan reuni Akbar 212 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Aksi cepat tanggap anggota Polres Kepulauan Anambas beserta beberapa anggota Polres Kepulauan Anambas yang sedang melaksanakan PAM PPK Siantan Utara. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 2 Desember 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Kericuhan terjadi antara mahasiswa asal Papua dengan polisi di Makassar, Sulawesi Selatan saat aksi peringatan Hari Papua Merdeka. 2 anggota kepolisian harus dilarikan ke rumah sakit akibat terluka saat melakukan pengamanan. Kericuhan ini bermula saat mahasiswa asal Papua menggelar aksi untuk memperingati Hari Papua Merdeka pada tanggal 1 Desember 2024. Namun beberapa saat setelah aksi dimulai, kericuhan pun pecah. Mahasiswa melempari pihak kepolisian diduga karena mereka hendak mengibarkan bendera Papua Merdeka di asrama Papua untuk memperingati Hari Papua Merdeka. Sementara itu, polisi yang sudah bersiaga dengan tameng membalas dengan tembakan gas air mata ke arah mahasiswa. 2 anggota kepolisian terluka saat mengamankan aksi mahasiswa Papua yang berlangsung ricuh. Anggota polisi itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Di lokasi pihak kepolisian serta anggota TNI dan Brimob Polda Sulawesi Selatan juga terlihat berjaga. Mobil taktis Barakuda, water cannon, dan kendaraan pengurai massa juga disiagakan. Kabak Ops Polrestabes Makassar AKBP Darminto melalui pengeras suara menghimbau para mahasiswa agar menghentikan lemparan batu. Meski aksi sempat ricuh, tetapi situasi berhasil dikendalikan aparat keamanan. Pihak kepolisian pun masih berjaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan susulan. Polisi memastikan tidak ada mahasiswa asal Papua yang diamankan pasca aksi demo peringatan Hari Papua Merdeka di Makassar. Meski personel sempat mengamankan mahasiswa saat berlangsungnya ricuh, setelah negosiasi dengan massa aksi, mahasiswa yang ditahan sebelumnya akhirnya dibebaskan. Dari Humas Polrestabes Makassar melaporkan untuk Polri TV. Polres Jakarta Pusat bersama Polda Metro Jaya hari ini melakukan pengamanan reuni Akbar 212 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Pengamanan dilakukan oleh kepolisian secara preemptif dan preventif guna terjaganya situasi keamanan hingga aksi usai.
Dalam rangka cipta kondisi yang damai dan aman, Polri melalui Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat melakukan pengamanan aksi reuni Akbar Mujahid 212 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Pengamanan dilakukan dengan menurunkan 2.486 personil gabungan Polres Jakarta Pusat yang di-backup oleh personil Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta. Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro selaku Kepala Operasional Resor. Proses pengamanan reuni 212 ini pun dimonitor langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, Wakapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Majen Rafael Granada Bay, dan para pejabat utama. Pengamanan reuni 212 oleh Polri dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan langkah preemptif dan preventif guna menjamin stabilitas Kamtibmas yang kondusif hingga reuni 212 usai. Alhamdulillah tadi sekitar pukul 10 sudah semuanya meninggalkan kawasan Monas berjalan dengan aman dan lancar, dan sejak dini hari memang petugas pengamanan TNI Polri semuanya bersiap untuk melayani para jamaah yang hadir walaupun sempat hujan gerimis, namun demikian hingga akhir acara semuanya berjalan aman dan lancar, dan tercatat sebanyak 100 lebih bus ya yang datang ke kawasan Monas ini juga bisa kami atur untuk parkir sehingga jamaah ketika datang maupun ketika pulang semuanya terlayani dengan baik dengan pola pengamanan yang sudah kita terapkan. Polda Bangka Belitung menggelar konferensi pers kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Konferensi pers digelar pada Senin siang 2 Desember 2024. Motif kasus pembunuhan ibu dan anak balitanya di perumahan Aira 3, Pasir Padi, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung akhirnya terungkap. Di Reskrim Polda Bangka Belitung, Kombes Inyoman Mertadana mengatakan pelaku R yang merupakan suami serta ayah korban nekat melakukan pembunuhan karena cemburu. Di Reskrim Polda Babel, Kombes Pol Inyoman didampingi Kabid Humas Kombes Fauzan Sukmawan Syah dan Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Gatot Yulianto mengungkapkan peristiwa pembunuhan terjadi pada Kamis 28 November lalu. Ketika itu korban yang tak lain istri pelaku sedang memberi makan anaknya yang masih balita. Pelaku memukul korban di kepala bagian belakang, kemudian menusuk korban menggunakan senjata tajam untuk memastikan kematiannya. Sedangkan anak balita berumur 10 bulan yang merupakan anak kandung pelaku ditenggelamkan hingga tewas. Pelaku dikenakan pasal 338 KUHP dan atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara seumur hidup. Tiga pria diduga terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan berhasil diringkus oleh Satreskrim Polres Indramayu dalam waktu kurang dari 24 jam. Hingga kini satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku berinisial YNS, MJD, dan AGS ditangkap di wilayah Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu pada Senin 25 November 2024 sekitar pukul 22.13 waktu Indonesia Barat. Kapolres Indramayu AKBP Ari Setiawan Wibowo melalui Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Hilal Adi Imawan mengungkapkan bahwa pengungkapan ini bermula dari laporan korban terkait kehilangan uang tunai sebesar 214 juta rupiah yang disimpan di dalam kotak kayu di kamar rumahnya.
Korban kehilangan uang tersebut ketika akan menggadai sawah. Korban kaget menemukan kotak dalam kondisi mencurigakan dan segera melaporkan ke Polres Indramayu. Unit Resmob, Unit PPA, dan tim Innafis langsung melakukan olah TKP, memeriksa sidik jari, serta menginterogasi korban dan para saksi. Hasil penyelidikan mengarah kepada MJD, salah satu pelaku yang memiliki kedekatan dengan korban. YNS bersama MJD dan AGS merencanakan aksi pencurian setelah mengetahui situasi rumah korban yang sering kosong. Dari tangan para terduga pelaku, tim gabungan juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan, di antaranya uang tunai 69,2 juta rupiah, 1 unit sepeda motor, 2 unit ponsel Android, dan 1 unit sepeda motor lainnya. Sementara itu, ketiga pelaku yang ditangkap dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Polda Sumatera Barat menggelar hasil tindak pidana narkotika sebanyak 228 paket besar narkotika jenis ganja. Berikut laporan Brigadir Breta Suci Stefani, anggota Humas Polda Sumbar. Polda Sumbar gelar hasil tindak pidana narkotika sebanyak 228 paket besar narkotika jenis ganja yang telah diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba di Polda Sumatera Barat pada tanggal 25 November 2024 lalu. Polda Sumbar kembali memaparkan keberhasilan pengungkapan tindak pidana narkotika dalam 2 minggu terakhir di konferensi pers pada Jumat 30 November 2024 lalu. Polda Sumatera Barat menegaskan komitmen pada seluruh jajaran untuk memberantas narkoba sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden. Penangkapan kali ini berhasil diungkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat pada Senin 25 November 2024 lalu. Penangkapan ini terjadi di 2 tempat, yaitu di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam. Melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, berhasil mengungkapkan peredaran narkotika jenis ganja dengan banyaknya barang bukti sekitar 228 paket besar jenis ganja. Berdasarkan keterangan para pelaku, sekitar 228 paket besar ini yang akan didistribusikan keluar dari Sumatera Barat. Pada hari ini, saya merilis hasil pengungkapan dalam 1 minggu ini yang berkaitan dengan ganja. Ini merupakan pengembangan kami dari pengungkapan sebelumnya yang berasal dari penyampaian. Di hari Senin yang lalu, kita sudah mengamankan dari 2 kendaraan dengan total 228, perkiraan 228 kilogram ganja kering. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan media yang turut berperan dalam memberikan informasi. Kerjasama yang terjalin antara polisi, masyarakat, dan media sangat penting dalam membangun Sumatera Barat yang bebas dari narkoba. Dari Polda Sumatera Barat, saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Aksi cepat tanggap anggota Polres Kepulauan Anambas, AKP Andri Yusri, beserta beberapa anggota Polres Kepulauan Anambas yang sedang melaksanakan PAM PPK Siantan Utara, menyelamatkan nyawa seorang remaja yang tenggelam di laut di Desa Mubur, Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas pada Jumat lalu. Personel yang melaksanakan evakuasi terhadap Yudia, remaja berusia 17 tahun warga Pian Pasir, adalah AKP Andri Yusri, Brigpol Arnold S. Sihombing, Bribda Daud Panorangi Pasaribu, Bribda Iif Piadi, Bribda M. Basit Dwi Riansyah, dan kejadian tersebut bermula saat AKP Andri Yusri bersama anggota Polres Kepulauan Anambas sedang berteduh dan melihat sosok yang sedang mengapung di atas air dengan kondisi tak sadarkan diri. Tanpa pikir panjang, AKP Yusri langsung terjun ke dalam air dan kemudian disusul personel lainnya. Saat korban berhasil dinaikkan ke atas pelantar rumah warga, korban langsung diberikan nafas buatan dan resusitasi jantung. Di tempat terpisah, Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Raden Riki Pratidingrat memberikan apresiasi kepada AKP Andri Yusri beserta personil lainnya yang membantu menyelamatkan korban.
Saya selaku Kapolres Anambas memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota kami yang telah melakukan pertolongan kepada korban, di mana di sela-sela kesibukannya pada saat melakukan pengamanan rapat pleno di tingkat kecamatan, anggota kami tetap secara tanggap dan cepat melakukan penyelamatan kepada korban. Semoga apa yang dilakukan personel kami dapat menjadi suri tauladan bagi personel Polri yang lainnya, dan juga sehubungan dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini, saya juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap dapat menjaga persatuan, dan mari kita bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif demi keamanan, ketertiban, dan keharmonisan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kebakaran terjadi di Jalan Daeng Ngimpung, Kelurahan Madate, Kabupaten Polewali Mandar pada Minggu 1 Desember 2024. Dan 4 rumah habis dilalap si jago api. Tak berselang lama, personel Polres Polewali Mandar mendatangi TKP. Menurut informasi yang diperoleh, titik api terlihat di atas rumah salah satu warga yang sedang tertidur. Selanjutnya, saksi berteriak memanggil warga setempat untuk membantu memadamkan api tersebut. Beberapa warga yang melihat kejadian tersebut langsung melaporkan kebakaran kepada petugas pemadam kebakaran dan kepolisian. 6 mobil pemadam kebakaran yang segera tiba di lokasi berhasil mengendalikan api. Api dapat dipadamkan setelah sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah. Dan dalam insiden ini, kerugian material diperkirakan 800 juta rupiah oleh pemilik rumah. Anggota Polres Polman yang datang ke lokasi kebakaran langsung melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Kapolres Polman AKBP Anjar Purwoko melalui Kasat Reskrim AKP Muhammad Reza Pranata menyebutkan bahwa pihaknya akan mendalami penyebab kebakaran dan memastikan tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Pihak kepolisian menghimbau agar warga tetap waspada terhadap potensi kebakaran dan selalu memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman, terutama pada instalasi listrik dan kompor gas. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.